Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini, pada pagi ini kami beserta seluruh kru Qalbun Salim NTV dapat menyapa layar kaca panjenengan semuanya dengan keadaan sehat walafiat dan masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya masih dalam keadaan berpuasa, dan semoga puasa kita di hari ini dan di hari-hari yang sudah kita lewati senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak ada alasan untuk tidak produktif. Puasa bukan suatu alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru puasa adalah sebagai bentuk bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjaga ketaatan di dalam situasi apapun. Situasi kenyang kita bisa taat kepada Allah, situasi lapar kita bisa taat kepada Allah. Sebagai pembuktian bahwasanya kita ini adalah hamba yang kuat, bukan hamba yang kaleng-kaleng. Kalau taatnya waktu senang saja, kalau taatnya waktu suka saja, tapi kalau kena musibah, ini taatnya menjadi hilang. Kalau kena cobaan, taatnya menjadi hilang. Taat kalau waktu kenyang saja, kalau lapar taatnya jadi hilang. Ini adalah suatu pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di saat apapun kita harus berusaha menjadi hamba yang tegar, hamba yang kuat, yang senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu, bersua meskipun dalam layar kaca. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nafas, masih memberikan umur yang panjang sehingga kita bisa ngaji bareng pada pagi hari ini dengan keadaan berpuasa. Dan dalam bulan yang mulia, semoga kemuliaan ini kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang akan kita pelajari pada nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk anak turun kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, membawa bahagia bagi kita semuanya, bahagia di dunia hingga bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga beliau, kepada para istri, para anak, para cucu, para keturunan, para sahabat, para pengikut, para tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa lagi dengan saya. Khusus dalam bulan Ramadan ini kita akan membahas dengan satu tema
Ya, tema yang terus-menerus akan kita bawa yaitu 1 jam lebih dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita membawa tema ini? Karena kita dalam selama Ramadan ini kita akan ngaji hadis-hadis Kanjeng Nabi yang isinya tentang kepribadian beliau. Dari bagaimana Nabi itu postur tubuhnya bagaimana, bentuk rambutnya bagaimana, bentuk mata yang mulia beliau bagaimana, bagaimana bentuk hidungnya beliau, cara berpakaian Rasulullah bagaimana, cara berjalan Rasulullah bagaimana, cara bercelaknya Rasulullah bagaimana, cara memakai sandalnya Rasulullah bagaimana. Seluk-beluk tentang Rasulullah ini kita akan kenal lebih dekat selama 1 jam setiap pertemuan dalam bulan suci Ramadan ini, dengan harapan semoga setelah ngaji ini kita akan timbul rasa lebih rindu, lebih dekat, lebih cinta, kemudian ngefans dan mengidolakan Nabi kita sendiri yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat dan meneruskan 1 bab di dalam kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah, yang membahas tentang pakaiannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih Nabi Muhammad itu berpakaian? Apakah Nabi Muhammad itu setiap hari 24 jam selalu pakai gamis terus? Apakah Kanjeng Nabi itu sepanjang tahun pakai putih terus? Apakah Nabi Muhammad itu setiap hari itu pakaiannya selalu polos terus, putih terus? Apakah Nabi itu pernah sarungan? Ataukah bagaimana? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik pemirsa, langsung saja kita buka. Bagi panjenengan yang pengen memiliki kitab ini silahkan bisa dibeli di toko-toko kitab, entah itu offline atau online. Yang bentuk terjemahan juga sudah ada. Kitab ini adalah kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah disusun oleh imam besar, salah satu murid terbaiknya Imam Bukhari, yang namanya Imam Muhammad Abu Isa bin Isa At-Tirmidzi, atau biasa kita kenal dengan Imam Tirmidzi. Baik, langsung saja kita baca pada bab pakaian Nabi. Nah, kalau saya punya ini enggak ada artinya makna pegon. Ini lebih murah. Kalau panjenengan cari yang ada terjemahnya itu lebih mahal. Ya, karena ada upah nerjemah. Kalau jenengan pengen murah, ya beli saja yang tanpa terjemah. Ya, terjemahnya nanti lewat ngaji, lewat Qalbun Salim. Ya, penghematan uang, tidak usah nerjemah, nonton Qalbun Salim, nanti nerjemah ketika ngaji Qalbun Salim. Baik pemirsa, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma ja'a fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utawi iki iku bab, ya kalau begitu kan kalau baca pegonnya, kalau bahasa Indonesianya aja lah ya, terjemah bebas saja. Inilah bab yang membahas tentang pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada 17 hadis yang akan menjadi pembahasan kita. Hadis yang pertama, Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailata wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Mungkin di antara pemirsa ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa sih kok dibaca sanadnya, silsilahnya kok dibaca terus? Langsung hadisnya aja Kenapa kok langsung baca? Kenapa tidak langsung baca hadisnya? Kenapa kok harus dibaca an ini gitu? Alasannya kenapa? Yang pertama adalah tabarukan. Ya. Karena kita menyebutkan hadis ini adalah ilmu tentang sanad. Ya, karena ngomong
sesuatu disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini harus hati-hati. Karena kalau sampai luput, sampai kita bohong menyandarkan perkataan kepada Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi itu tidak mengatakan, itu artinya berbohong atas nama Kanjeng Nabi. Nah, itu bahaya sekali. Apa bahayanya? Bisa diancam untuk masuk neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang sengaja berbohong kepadaku, memakai atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Maka kita tabarukan ini, kita menukil hadis sanad-sanadnya kita baca. Yang kedua, maksudnya adalah kita menghargai Imam Tirmidzi. Kita menghargai ulama-ulama hadis. Kenapa? Karena mereka ini untuk menemukan sanad ini perjalanannya panjang banget, saudara. Ya, menemukan satu nama an fulan atau misalnya an Muhammad, an Abdullah. Satu nama ini bisa perjalanan 10 hari, bahkan perjalanan berbelas hari atau mungkin puluhan hari untuk mencari hadis satu nama, sanad satu, mencari satu orang. Ini bisa menempuh perjalanan puluhan hari, menghabiskan waktu berpuluh-puluh hari, menghabiskan biaya yang enggak sedikit. Imam Bukhari hartanya sampai habis ludes gara-gara apa? Ya dibuat pelesiran, dibuat ke sana kemari, mencari apa? Mencari sanad hadis. Nah, ini enggak sederhana begitu loh. Ini sanad hadis seperti ini tidak ujuk-ujuk ada kemudian misalnya ngumpul satu desa tinggal nanya ini dari mana, dari ini dari ini. Enggak cuma begitu. Kadang beda negara. Nah, dan itu membutuhkan pikiran, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, uang yang tidak sedikit, biaya yang banyak. Kita menghargailah. Ya, kita ini cuma baca tok, mosok baca sanadnya aja enggak mau. Ya kan? Ini Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, imam muhadits yang lain ini sampai jalan-jalan ke luar negeri, menghabiskan biaya dari kantong pribadi. Ini menghabiskan biaya enggak sedikit gitu loh untuk melahirkan atau menghadirkan kepada kita sanad hadis yang ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu hadis saja ini makan biaya banyak. Kita enggak perlu mencari ke sana kemari, tinggal beli kitabnya. Mau cotok masuk gak gelem, kon golek gak gelem, mau cotok gak gelem, kan begitu. Maka sebagai bentuk penghargaan kita, jazakumullahu khairan katsiran kepada para ulama hadis, kita setidaknya mau membaca sanadnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita segmen ini belum sempat baca. Kita akan baca setelah pariwara yang lewat berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam segmen Qalbun Salim, segmen kedua. Kita langsung baca hadisnya karena kita tadi sudah baca sanadnya, kita langsung baca lafadz atau matan hadisnya. Dari Ummu Salamah beliau mengatakan bahwasanya kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Kata Sayyidah Ummu Salamah, pakaian yang paling disenangi, pakaian favoritnya Kanjeng Nabi itu adalah komis atau gamis ya. Jadi pakaian favorit untuk Nabi Muhammad itu adalah gamis. Nah, di sini al-komis. Namun komis ini apakah bermakna gamis? Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Di sini komis apakah bermakna gamis? Oh, nanti dulu. Ya, komis maksudnya apa? Pada zaman Nabi dulu, ya, pada zaman Nabi itu pakaiannya itu ada yang berjahit, ada yang tidak berjahit. Ya, pakaian yang berjahit itu ya namanya komis. Ada kerah lehernya begini, ada bolongan leher,
ada bolongan tangan, ini namanya komis, begitu. Ada yang berbentuk tidak berjahit. Nah, misalnya seperti rida seperti ini. Ya, seperti ini kan tidak berjahit. Nah, ini dipakai seperti ini. Nah, buat atasan. Nah, maksudnya yang komis itu bagaimana? Komis itu maksudnya adalah pakaian yang ada bolongan gini ya, ada bolongan lehernya, bolongan kepala, ada bolongan tangan kayak begini. Ini namanya komis. Garis miring kemeja. Ya, garis miring kemeja. Jadi komis dalam hadis di sini ini tidak berarti selalu gamis atau jubah panjang yang kita pakai, misalnya gamis yang kita kenal gitu, enggak. Komis di sini maksudnya adalah lawan dari pakaian yang melebar kayak gini yang tidak berjahit. Jadi komis itu berjahit. Kalau ini kan enggak ada ini. Ini tidak ada bolongan lehernya, enggak ada bolongan tangannya, enggak ada. Dipakainya seperti mantel begitu kan, begini. Nah. Ini dipakai seperti ini kan, ya, rida ini begini. Maksudnya komis itu bukan yang seperti ini, ya, bukan yang seperti ini. Komis itu bukan yang seperti ini, tapi komis itu yang seperti ini, ya, seperti yang saya pakai, ya kemeja lah, kemeja yang kita kenal pada saat ini itu namanya komis. Nah, kalau gamis yang kita kenal sekarang itu masuk komis enggak? Ya masuk. Ya, karena itu kan juga ada bolongan lehernya, ada bolongan tangannya, ada. Jadi tidak melulu harus panjang sampai kaki namanya komis dalam hadis ini, tidak harus panjangnya sampai kaki, tidak. Ya. Kemeja biasa ini juga masuk dalam kategori komis. Kalau panjenengan punya handphone, ya, punya handphone kan bisa nulis Arab itu. Ya. Atau mungkin punya laptop, ya, bisa nulis Arab. Panjenengan coba ketik komisun, ya, qaf mim ya shad. Itu yang muncul gambarnya apa? Gambarnya kemeja. Karena memang pada dasarnya komis itu maknanya bukan gamis, bukan melulu gamis, tidak, tapi kemeja. Hatta sekarang di Arab pun itu orang bilang kemeja itu ya komis gitu. Ya, di Arab Saudi, di Yaman, di negeri-negeri Arab itu kalau mau beli kemeja apa bilangnya? Ya komis gitu. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi itu pakaian yang paling disukai Kanjeng Nabi itu ya pakaian yang sudah ada berjahit bentuk, ada bolongan lehernya ada bolongan tangan ada, bukan berupa kain lembaran terus dipakai begitu, bukan. Baik, makanya kalau kita pakai kemeja kayak gini ya dengan niatan ikut apa yang dipakai Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu pakai pakaian berjahit kemeja, saya pakailah, niatnya ikut-ikut Kanjeng Nabi, maka kita pakai kemeja pun itu dapat pahala. Ya, kalau kita pakai pakaian gitu niatnya apa? Ya enggak ada niat, pokoknya pakai gitu. Ya kan enggak ada pahala. Niatnya untuk menutup aurat, ya dapat pahala. Niatnya nutup aurat plus niat ikut apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, ya pahalanya double 2. Ya kan? Pahala niat menutup aurat ada pahalanya sendiri, ikut apa yang dilakukan Kanjeng Nabi ada pahalanya sendiri. Jadi ini adalah pakaian yang disukai Kanjeng Nabi. Gitu. Baik, kita akan berangkat ke hadis yang selanjutnya. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Qalat, dari sahabiyah Ummu Salamah, lagi-lagi beliau berkata, kana ahabbath thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Maknanya sama dengan hadis pertama, kata Ummu Salamah, pakaian favorit Kanjeng Nabi adalah kemeja atau komis. Hadatsana hadis ketiga, hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tumailata an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah. Lagi-lagi dari sahabiyah Ummu Salamah, qalat, beliau berkata, kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis.
Sama ini dengan hadis yang sebelumnya. Hadis nomor 4, hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj qala hadatsana Mu'ad bin Hisham qala hadatsani Abi an Budail yakni Ibnu Maisarah al-Ugaili an Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid qalat. Ini diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Yazid. Beliau mengatakan kana kummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Artinya apa? Kemeja, kita artikan kemeja saja ya, komis tadi kita artikan kemeja. Kemejanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pergelangan tangannya sampai rusuk, sampai pergelangan ini. Jadi panjangnya baju kemeja Rasulullah itu kain di lengannya itu panjangnya sampai pergelangan tangan. Jadi Kanjeng Nabi itu ya panjangnya seperti kemeja yang saya pakai lah kira-kira ya. Panjangnya seperti kemeja saya pakai sampai pergelangan tangan ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jahitkan baju, kalau kita beli baju apalagi baju takwa, ya paling tidak panjangnya tangan itu seperti pergelangan kaki, seperti yang dicontohkan baju yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Mana tadi halamannya? Halaman 23. Hadis nomor 5, hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraits qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala. Dari sahabat ayahnya Muawiyah, yaitu sahabat namanya Qurrah. Beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdin min Muzainah linubayi'ahu. Nah, suatu hari saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempatnya Muzainah untuk kami berbaiat masuk Islam. Wa inna qamisahu lamutlaqun, dan komisnya Nabi, kemejanya Nabi itu terbuka. Nah, jadi terbuka. Au qala zirru qamisihi mutlaqun, atau beliau mengatakan kancing kemejanya terbuka. Qala fa adkhaltu yadi fi jaibi qamisihi famasastul khatam. Ya, kata sahabat ini bahwasanya suatu hari saya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat di tempatnya Muzainah, dan saya melihat Kanjeng Nabi itu pakai kemeja tapi kancingnya terlepas, maksudnya ya nggak dikancingkan gitu loh. Masa saya mau contohkan di sini kan nggak pantas gitu. Jadi kancingnya nggak dikancingkan gitu. Jadi kemejanya itu terbuka. Kemudian sahabat ini tangannya mungkin disuruh Kanjeng Nabi juga ya. Tangannya kemudian dimasukkan kepada kerahnya Kanjeng Nabi ini, kerah lehernya. Dimasukkan ke kerah lehernya begini. Kemudian komentarnya si perawi ini, kemudian saya sampai bisa menyentuh stempel kenabian. Gitu. Ya, jadi stempel kenabian itu kan tempatnya di punggung. Jadi karena Kanjeng Nabi pada saat itu pakai kemeja dan ini terbuka, ya, beberapa kancingnya gitu terbuka, jadi sehingga sahabat tersebut bisa meraba, masukkan tangannya ke bolongan kerahnya Kanjeng Nabi ini, sehingga dapat menyentuh yang namanya stempel kenabian. Nah, bagaimana bentuknya stempel kenabian? Nah, ini jenengan tentunya sudah tahu karena sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau belum tahu karena sudah kaset, pengen tahu, ya silahkan nanti request sama NTV untuk nyetelkan episode tentang stempel kenabian. Bagaimana bentuknya, besarnya kayak apa, warnanya kayak apa, tempatnya di mana, itu sudah kita bahas tuntas mengenai stempel kenabian. Baik, kemudian hadis nomor 6, hadatsana Abdu bin Humaid qala hadatsana Muhammad bin Fadl qala hadatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid anil Hasan an Anas bin Malik. Nah, ini hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik.
Apa kata Anas bin Malik? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usamata bin Zaid alaihi thawbun kitriyun qad wushiha bihi fa shalla bihim. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dari rumah, kemudian beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini siapa? Cucu angkatnya Kanjeng Nabi, anaknya Zaid bin Harisah. Alaihi thawbun kitri. Nabi itu pada saat itu memakai baju kitri. Nah, apa itu baju kitri? Ya nanti kita jelaskan. Qad wushiha bihi, yang baju kitri tersebut diletakkan di pundak. Fasalla bihim, dan Kanjeng Nabi sholat bersama-sama mereka. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada akhir segmen, maka akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini setelah pariwara yang lewat berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada acara kebanggaan kita bersama, yaitu Qalbun Salim, masih dengan tema yang sama, 1 jam lebih dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita membahas pakaiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, menarik sekali. Nah, kita sudah baca hadis yang nomor 6 tadi, sekarang kita tinggal menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari itu sahabat Anas bin Malik melihat beliau itu keluar dari rumah, kemudian ada kumpul-kumpul bersama Usamah bin Zaid bin Harisah. Siapa Usamah? Usamah ini adalah anaknya Zaid. Ya, Zaid ini siapa? Zaid ini anak angkatnya Kanjeng Nabi. Aslinya bapak kandungnya namanya Harisah. Cuma sama Nabi diangkat jadi anak. Ya, namanya aslinya Zaid, anaknya Harithah, cuma diangkat oleh Kanjeng Nabi menjadi anak angkat. Nah, ini punya anak, Zaid ini punya anak namanya Usamah, makanya Usamah bin Zaid. Suatu hari Kanjeng Nabi ini bersama Usamah bin Zaid. Kanjeng Nabi pakai pada saat itu thawbun kitri. Apa itu kitri? Ya, kitri maksudnya kitri ini satu jenis kain begitu, satu jenis baju yang asalnya dari Yaman, dari negeri Yaman, bukan dari produksi Saudi Arabia sendiri, ya, bukan produksi dari Madinah, bukan produksi dari Mekah, tapi ini impor dari Yaman. Jadi Kanjeng Nabi suatu hari pakai baju impor dari Yaman, ini namanya kitri. Bagaimana ciri khas baju kitri ini? Ciri khas baju kitri ini bercorak, ya, coraknya garis-garis. Ini biasanya orang Yaman ridaknya begini, ini ada coraknya garis-garis. Ya, kalau misalnya di Yaman, panjenengan pernah ke Yaman, itu ada rida atau itu coraknya garis-garis. Itu ciri khas Yaman. Misalnya kalau orang Banyuwangi ciri khasnya gajah holing misalnya, atau kangkung setingkes kayak begitu. Nanti batik versi Madura ada ciri khasnya apalagi. Kemudian ada Jember, misalnya ciri khasnya apa. Nah, ini Yaman, ini coraknya garis-garis. Nah, suatu hari Kanjeng Nabi memakai baju impor dari Yaman, begitu ya. Qad wushiha, yang diletakkan di pundak, Jadi semacam ridak begini, ya, ridak begini. Ini yang saya pakai juga ridak. Warnanya ciri khas Yaman. Ini kan ada memang garis-garis begini, ya. Ini orang Yaman biasanya ciri khasnya bergaris-garis, entah itu garis-garis vertikal atau horizontal. Itu cirinya kain-kain kitri, kain-kain dari Yaman. Fasalla bihim, maka Kanjeng Nabi sholat bersama mereka. Ini menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi itu enggak saklek, ya. Wah, ini harus pakai pakaian pribumi. Ya, seperti kita pokoknya kalau enggak gajah huling enggak pakai gitu. Nah, Kanjeng Nabi itu enggak begitu. Ya, Kanjeng Nabi buktinya ya pakai pakaian lokal, pakai pakaian impor juga pakai, santai saja.
Kita juga begitu. Ya, bukan tidak boleh pakai pakaian yang di luar daerah kita. Ya boleh saja. Ya, asalkan menutup aurat, sopan dan tidak mencerminkan pakaian orang fasik. Kan begitu. Silahkan saja. Kemudian di sini ada komentar yang ditulis oleh Abd bin Humaid. Beliau begini, kata, qala Muhammad bin Fadl. Jadi ini hadis periwayatnya adalah Imam Tirmidzi dapat dari mana hadis ini? Dapat dari Abd bin Humaid. Nah, dalam hadis ini Abd bin Humaid mendapatkan sanad hadis ini dari Muhammad bin Fadl. Nah, ini ada komentar dari Abd bin Humaid. Kata Abd bin Humaid apa? Qala Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadl yang saya dapat hadis ini dari beliau. Beliau mengatakan begini, Sa'alani Yahya bin Ma'in an hadzal hadis. Ada seorang namanya Imam Yahya bin Ma'in, ini bertanya kepada saya tentang hadis ini. Ya. Awwalama jalasa ilayya. Ketika pertama kali saya bertemu dengan Imam Yahya. Ya, ini seakan-akan Imam Yahya enggak percaya gitu loh dengan hadis ini. Seakan-akan Imam Yahya bin Ma'in enggak percaya terhadap hadis yang kita sebutkan barusan ini, enggak percaya. Seakan-akan begitu. Karena mungkin baru hanya sekali ini Imam Yahya bin Ma'in mendengar hadis tersebut. Makanya Imam Yahya bin Ma'in ini bertanya tentang riwayat hadis ini. Fakultu, maka saya menjawab ini. Siapa yang menjawab? Yang menjawab ini adalah Muhammad bin Fadl. Katanya bagaimana jawabannya? Haddatsana Hamad bin Salamah, hadatsana sampai terakhir. Kemudian apa komentarnya Imam Yahya? Kata Imam Yahya, laukana min kitabik. Apakah ada itu di kitabmu? Kamu punya catatannya enggak? Kamu punya catatannya enggak? Ini hadis ini, an ini. Fakumtu li ukhrija kitabi. Maka saya kemudian berdiri untuk mengambil kitab catatan hadis saya yang ada catatan sanad hadis ini. Nah, saya mau siap-siap mau ngambil catatan kitab saya. Faqabadha ala thawbi. Kemudian Imam Yahya memegang pakaian saya, baju saya dipegangi sama Imam Yahya. Tsumma qala amlilhu alayya fa inni akhafu an la alqaq. Katanya Imam Yahya sambil memegang bajunya Imam Muhammad bin Fadl ya. Dikte, saya tolong minta tolong, saya dikte dong. Dikte saya. Ya, dari kitabmu itu saya minta didikte. Saya takut suatu saat kalau enggak kamu dikte hari ini, saya takut enggak bisa ketemu engkau lagi. Nah, ini pertemuan yang berharga. Dikte hari ini juga. Dikte sekarang juga. Ini tentang sanadnya hadis ini. Kalau nunggu-nunggu besok saya khawatir nanti tidak bisa ketemu sama panjenengan lagi. Ini begini. Ini bukti bahwasanya penting dan berharganya sekali sanad hadis supaya terbebas dari ancaman Rasulullah tadi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqatahu minan nar. Kayak itu. Faqumtu li ukhrija kitabi faqabadu ala thawbi tsumma qala amlilhu alayya fa inni akhafu an la alqaq. Qala fa amlaituhu alaihi. Kemudian saya mendiktenya. Tsumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alaihi. Saya mengeluarkan kitab saya, catatan hadis saya, kemudian saya membaca di hadapan beliau. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi hadis yang nomor 7. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban sammahu bismihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika menemukan baju yang baru atau punya baju baru, istajadda thauban, jika mempunyai baju yang baru, Kanjeng Nabi itu sammahu bismihi, menamai dengan namanya. Ya, imamatan dinamai dengan imamah, au komison dinamai dengan komis, au ridaan dinamai dengan rida.
Tsumma yaqulu, kemudian berdoa Kanjeng Nabi. Ketika mempunyai baju baru, Kanjeng Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa yang pertama, Kanjeng Nabi itu kalau beli baju baru atau punya baju yang baru, ini selalu menamai dengan sebuah nama. Enggak semuanya diantem kelambi, enggak semuanya diantem baju, gitu, enggak. Ya, jadi dinamai dengan nama-nama masing-masing. Kalau yang enggak berjahit seperti ini namanya sorban, ya. Kalau ada yang jahitannya begini, ini namanya kemeja. Kalau ada seperti sorban, ya, seperti sorban nggak berjahit, tapi dipakai di kepala, udeng kayak gitu, namanya udeng, bahasa Arabnya imamah. Kalau ada yang berjahit, ya, terus lembaran begitu dijahit begitu saja, dipakai di bawahan, itu namanya sarung. Nah, Kanjeng Nabi kalau punya baju baru itu dinamai. Enggak semuanya dinamakan dengan nama yang sama. Ini namanya baju, ini namanya baju, yang dipakai di kepala udeng kita namakan baju, sarung kita sebut dengan baju, celana kita sebut dengan baju, jas kita sebut dengan baju, you can see pakaian dalam kita sebut dengan baju. Ya, mungkin ngapunten BH pakaian dalamnya ibu-ibu dinamakan baju. Enggak begitu. Kanjeng Nabi itu nyebut. Ya. Oh ini imamah, oh ini rida, oh ini komis, ya. Ini kalau sarung ya sarung, ini kalau kemeja ya kemeja. Nah, Kanjeng Nabi nyebutkan kemeja. Ya, kan kalau kayak gini Kanjeng Nabi nyebutkan rida ya rida. Kanjeng Nabi nyebutkan imamah yang dipakai di kepala ya imamah, gitu loh. Ya, enggak semuanya langsung semuanya baju gitu, tidak. Itu Kanjeng Nabi. Terus kemudian Kanjeng Nabi kalau punya baju baru itu berdoa, ya, berdoa, bukan selfie, ya. Jadi yang disunahkan ketika punya baju baru itu bukan berfoto, terus kemudian dipasang di status, bukan selfie, bukan main bumerang, bukan main reel Instagram, kemudian dipasang di sosial media, enggak. Kanjeng Nabi enggak di selfie. Kanjeng Nabi kan belum ada HP. Ya selfie itu kan niatnya kan untuk menunjukkan ke orang lain. Maksudnya selfie itu zaman Kanjeng Nabi ya bukan berarti pakai HP, enggak ada HP. Ya menunjukkan ke orang lain, nih pakai baju baru nih. Enggak. Kalau punya baju baru yang disunahkan itu berdoa, bukan selfie. Apa doanya? Ini yang diajarkan Kanjeng Nabi. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya. Enggak hafal. Silakan disiapkan HP-nya untuk direkam. Saya baca doanya, silakan direkam. Oke, siap. Ya, saya ulangi doanya pakai baju baru. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Terlambat ngerekam, ya hubungi NTV nanti. Ya, minta disetel ulang. Kalau enggak disetel minta nomor saya. Ya, nanti tak rekamin, tak kirim ke WA-nya sampeyan. Ya, kita bagi-bagi doa pakai baju baru. Apalagi ini mau lebaran. Ya, baju lebaran jangan sampai enggak doa. Panjenengan sudah ngaji nih Qalbun Salim. Baju baru disunahkan untuk kita doa. Kita sudah beli baju baru, ojo sampai lebaran sudah ngaji Qalbun Salim, punya baju baru, tetap aja enggak dikasih doa. Kasih doa. Apa artinya tadi? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah. Kama kasautanihi, sebagaimana engkau menutupiku dengan baju ini. As'aluka khairahu, aku meminta kepadamu bagusnya kebaikan dari baju ini. Wa khaira ma suni'a lahu, dan aku minta kebaikan
tujuan dibuatnya baju ini. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan baju ini, keburukan baju ini, wa syarri ma suni'alahu, dan kejahatan tujuan dibuatnya baju ini. Ini doa pakai baju baru. Semoga kita semuanya diberi rezeki yang lapang, yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membeli baju baru. Kalau tidak bisa membeli, minimal ya semoga ada orang yang memberikan hadiah kepada kita baju baru. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Dan jangan lupa kita berdoa ketika memakai baju baru dengan doa yang ini. Ya, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali membahas tentang hadis-hadis tentang pakaian Kanjeng Nabi setelah yang satu ini tentunya. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dan ini adalah segmen terakhir. Kita masih membahas baju dari baju-baju dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana doanya pakai baju baru. Jadi harus hafal ini. Ya. Untuk lebaran. Ada lagi riwayat ya, riwayat doa pakai baju baru selain hadis ini. Jadi punya alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan baju ini dan memberikan rezeki kepadaku dengan baju ini dengan tanpa daya dan kekuatan dari aku. Jadi ini semuanya atas fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lebaran kan, mumpung ada baju baru kita baca doa. Apakah harus pakai baju baru lebaran? Ya enggak harus. Disunahkan pakai baju baru. Kalau bisa pakai baju baru. Kalau enggak punya uang ya enggak apa-apa. Ya. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Enggak ada pun, enggak apa-apa. Masih ada baju tetangga. Gitu. Masih ada baju yang lama maksudnya. Kalau misalnya dikasih tetangga hadiah baju baru, sarung baru, alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi pada hadis selanjutnya. Hadis nomor 10, langsung saja kita baca. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abdur Razzaq, qala haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi. Qala ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sahabat Aun bin Abi Juhaifah an abihi. Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa alaihi hullatun hamra, dan Kanjeng Nabi itu pakai hullatun hamra. Hullah itu apa? Hullah itu baju double. Ya, sampean pernah melihat para ulama, para habaib, para kiai itu setelah memakai baju takwa begini, itu memakai baju jubah, ya. Kalau kita istilahkan jubah. Atau kalau kita lihat TV kayak gitu, misalnya ada terawih live Masjidil Haram misalnya. Itu imamnya kan pakai jubah. Sudah pakai gamis daleman, terus kemudian pakai lapisan yang hitam, warna hitam sama lapisan hitam corak kuning itu. Nah, itu namanya hullah, baju double atau jubah. Nah, itu namanya hullah. Saya pernah menjumpai Nabi SAW itu memakai hullah atau jubah, baju dobelan yang warnanya hamra, warnanya merah. Warnanya merah. Ka'anni angduru ila bariqi saqaihi. Nah, pas saya melihat beliau pakai baju merah itu, ka'anni angduru ila bariqi saqaihi, seakan-akan saya melihat kilatan. Saya melihat kilatan cahaya yang terpancar dari betis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kedua betis mulia Kanjeng Nabi, seakan-akan saya melihat kilatan cahaya yang bersumber dari keduanya. Ketika
Kanjeng Nabi memakai jubah warna merah. Saking apanya? Tentu kilat ini hanya kiasan, majas. Kenapa kok sampai mengatakan seperti ini? Bukan berarti melihat kilat beneran, enggak. Tapi majas alangkah saking pasnya, cocoknya, matchingnya, gantengnya, gagahnya, sempurnanya penampilan Kanjeng Nabi ketika memakai hullatun hamra. Saking puantesnya Kanjeng Nabi dan gantengnya beliau semakin tambah ganteng begitu. Semakin tambah sempurna, semakin tambah gagah, semakin tambah jos pokoknya penampilannya. Itu ketika beliau memakai jubah warna merah dan itu luar biasa. Sampai luar biasanya itu kesulitan untuk mengungkapkan. Akhirnya mengungkapkan dengan kata-kata majas. Ka'anni angduru ila bariki saqoihi. Seakan-akan saya melihat kilatan cahaya dari betis mulia panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sempurnanya, Masya Allah. Jadi, kita mau ngefans kepada orang lain, kalau kita kenal sama Kanjeng Nabi, nggak ada pintu, sudah. Nggak ada pintu kita mau ngefans sama artis yang ganteng kayak apa. Nggak ada pintu. Tertutup semuanya. Oleh apa? Oleh ketampanan, kesempurnaan, dan keindahan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal, baca hadis ini, merenungi, kita tadabburi hadis ini, Masya Allah. Kita tidak mungkin untuk tidak kagum kepada sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sempurna beliau. Sampai sahabat saja mau mengungkapkan kekagumannya, itu kehabisan kata-kata sudah. Sampai pakai kata-kata majas. Seakan-akan saya melihat kilat yang terpancar dari betis mulia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Sufyan, sahabat Sufyan berkomentar, aroha hibaroh. Saya melihat pakaian itu yang ada di komentar hadis ini maksudnya hullatun hamra. Ini katanya sahabat Sufyan, ini aroha hibaroh. Ini adalah hibaroh. Hibaroh maksudnya apa? Merahnya itu enggak merah polos. Jadi merah ada motifnya. Kanjeng Nabi itu pakai pakaian merah, itu bukan merah polos, ya, bukan merah polos, tapi ada motifnya. Ya, kalau zaman sekarang ya, konteks zaman sekarang mungkin ada burdilannya, mungkin terus ada apa namanya, motif-motif kembangannya, ada motif, ada hitamnya, ada hiasannya, mungkin ya, ada listnya. Kalau di tangannya ada listnya hitam kayak, ada listnya hijau. Pokoknya nggak polos, nggak merah polos. Ya. Merah itu ada kembangan-kembangannya, ada motifnya. Kalau zaman sekarang mungkin ada burdilannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu orangnya enggak kaku, orangnya woles, orangnya nyantai, ya, bajunya itu enggak polosan. Ini polosan ini, saya pakai polosan ini. Suf, ya, panjenengan lihat. Ini enggak ada motifnya kan, coklat semuanya ini, coklat susu semuanya, ya. Sampai ini kancingnya ini sama warnanya coklat susu, enggak ada motif-motifnya sama sekali, ya kan? Enggak ada item-itemnya, enggak ada. Kalau ada itemnya ini kan mic, ini bukan motif baju, ini mic, ini mikrofon ini. Ini kalau saya copot nggak dengar sampean suara saya. Kan enggak ada. Kanjeng Nabi itu enggak begitu. Kanjeng Nabi itu pakai pakaian itu ada motifnya. Enggak selalu pakai polosan terus putih tok, enggak ada kembangannya sama sekali. Merah tok, enggak ada kembangannya sama sekali. Enggak, Kanjeng Nabi itu woles. Ya, ibaratnya kita itu ya pakai baju koko itu ya ada bordilannya, ada motif-motifnya. Biasa gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi kita pakai baju koko yang ada bordilan itu diniatkan
ikut sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pakai baju bermotif. Saya ikut Kanjeng Nabi pakai baju bermotif. Kalau diniatkan seperti itu, insya Allah dapat pahala. Bukan jenis bajunya yang sama, tapi dari ada motifnya tadi. Kanjeng Nabi pakai pakaian ada motifnya. Saya mosok pakai polosan. Saya tak sekali-kali pakai baju bermotif. Ittiba'an lis sunnah. Ikut-ikut pakaian Kanjeng Nabi. Insya Allah dapat pahala. Pokoknya apapun tuh kalau ikut sama Kanjeng Nabi dapat pahala. Enak toh? Enak. Pokoknya ikut sama Kanjeng Nabi mesti dapat pahala. Jadi Kanjeng Nabi itu wales. Nggak berbeda sama kaumnya itu nyantai gitu loh. Misalnya kalau kita orang Jawa Timur, orang Jawa gitu ya. Ya umumnya pakaiannya ada yang batik. Ya meskipun kita kiai ya pakai batik lah sekali-kali. Ya. Kanjeng Nabi itu begitu gitu loh, enggak melulu terus putih, kaku gitu, enggak. Ya Kanjeng Nabi pakai kadang hijau pernah, kuning pernah, hitam pernah, putih sering, merah pernah. Pakaiannya juga bermotif kadang ya. Ada pernah polos juga ada, tapi bermotif juga ada, kadang garis-garis kan begitu. Intinya apa? Kanjeng Nabi itu enggak harus mewajibkan diri beliau pakai pakaian kudu ngene iki gitu loh. Ya, panjenengan juga begitu, enggak harus setiap hari pakai baju takwa terus. Itu namanya kaku sampean. Mosok ning sawah manol ya, ngelep matun pakai baju takwa. Ya, ini saya sampai tertawa sendiri. Ya ini namanya enggak apa ya? Yang enggak atuknya gitu loh. Ya soleh lah, tapi yang nggak seharus gitunya gitu loh. Ya masa sampean manol kuli ya, sales misalnya, atau mungkin jenengan yang di sawah, masa ngobat pari, terus daud, ngelep, nyemprot, terus matun, mosok pakai baju takwa, terus sarungan, pakai gamis. Serbanan lengkap ngene rek. Pakai gamis, serbanan, songkoan. Matun. Ya, soleh lah, tapi ya enggak sebegitu juga pakaiannya. Kan gitu. Jadi kita harus apa ya? Ya melihat keadaan lah, ya. Yang penting pakaian itu enggak mencerminkan pakaiannya orang fasik, pakaiannya itu sopan, menutup aurat dan lain sebagainya. Ya kalau sholat ya kalau bisa ya pakai baju koko. Ya, jangan pakai kaos. Pakai kaos atau pakai pakai kaos, pakai pakaian yang kurang sopan kalau dipakai sholat ya enggak pantas lah. Ya kan? Misalnya pakai pakaian kaos sholat jamaah. Di punggungnya ada tulisan ya, berat bersih 100 kg. Ini apa? Begitu. Ini orang yang di belakangnya baca kan aneh. Jadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya soleh ya harus, wajib. Jadi orang soleh kita berusaha menjadi orang soleh. Tapi ya enggak harus begitunya. Nindi 24 jam. Ini pakai gamis, pakai baju takwa, pakai songkok terus. Ya enggak begitu. Ya. Yang lumrah saja lah. Ya, yang lumrah saja. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Kita sudah ada sampai pada akhir segmen. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut, selesaikan bab ini pada pertemuan yang akan datang. Ya, stay tune terus, ya, pantau terus, jangan sampai ketinggalan acara Qalbun Salim karena ini acara NTV andalan NTV yaitu Qalbun Salim. Kita bisa mengkaji, kita bisa mengaji dengan para alim, para ustadz yang ada di daerah kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai pada penghujung acara akhirul kalam. Kami beserta seluruh kru yang bertugas Qalbun Salim NTV mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan ini undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.